Rasulullah, masa sahabat, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, Utsmaniyah. Tetapi kita sampai sekarang belum betul-betul mempelajari bagaimana sebetulnya Islam di Palembang ini. Karena itu saya ingin mengajak kita sekalian mempelajari itu dan nanti ada kesempatan untuk saling bertukar pikiran, bertukar bacaan mengenai bagaimana Islam di Palembang itu terbentuk dan akhirnya kita bisa menjadi muslim. Dalam arti leluhur kita dulu kita tahu tentu bukan muslim. Bagaimana bisa menjadi muslim? Bagaimana penyiar Islam bisa hadir di Palembang? Misalnya, ini yang perlu kita kaji terus. Karena riset mengenai itu harus kita rintis bersama-sama. Sepanjang data atau informasi yang bisa kita telusuri sekarang, Islam itu dapat dipastikan sudah hadir di Palembang selambat-lambatnya pada masa Demang Lebar Daun. Ini selambat-lambatnya. Demang Lebar Daun awal, yaitu menurut perkiraan kita pada abad ke-14 Masehi. Tetapi tidak sedikit di antara orang, khususnya orang Palembang sendiri, yang yakin bahwa Islam itu sudah hadir sejak masa awal, sejak masa katakanlah ketika tidak lama setelah Islam menyebar di tanah Arab. Kalau dihubungkan dengan kehadiran masyarakat di Sumatera Selatan, di Palembang, mereka yakini bahwa itu sudah terjadi pada masa Sriwijaya. Nah, sejarah tentu tidak boleh dibuat berdasar keyakinan saja. Sejarah atau tarikh itu memerlukan bukti, dan bukti itulah yang kemudian bisa kita gunakan untuk lebih memastikan bagaimana Islam bisa akhirnya hadir di Palembang ini. Tetapi kalau ada yang beranggapan bahwa Islam sudah hadir di masa Sriwijaya, itu sebetulnya bukan tanpa alasan juga. Dan alasannya umumnya digunakan berbasis sumber Arab juga. Ini yang menarik untuk kita lihat. Yaitu bahwa ada data dari sumber Arab bahwa Maharaja Sriwijaya pernah berkirim surat ke penguasa Islam di Timur Tengah. Dan itu bagian dari surat itu masih bisa dipelajari walaupun tidak lengkap lagi. Nah, kebetulan ada sejarawan Malaysia namanya Fatimi mempelajari itu dan menulisnya pada tahun 63. Dia mencatat ada 2 surat yang ditulis oleh penguasa Sriwijaya di dalam arsip Arab, dan penguasa Sriwijaya itu menyebut dirinya Maharaja, Raja di Raja, Malikul Amlak. Nah, ini yang ditemukan di dalam dokumen Arab itu. Pertama, surat yang pertama itu setelah ditelusuri oleh Fatimi,
berada pada masa kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi memang cukup awal. Dia berkuasa tahun 661 sampai 680 Masehi. Nah, sayangnya juga bahwa bagian dari surat ini hanya sepotong yang bisa ditemukan. Bagian awalnya saja, tetapi dari bagian awal itu, Fatimi meyakini bahwa ini memang surat yang menunjukkan berasal dari kerajaan yang berada di Kepulauan Nusantara, dan karena yang digunakan ungkapan-ungkapannya itu adalah ungkapan kebesaran yang khas Nusantara itu. Surat yang kedua itu lebih lengkap lagi. Setelah dipelajarinya, surat itu diterima pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia berselang 36 tahun dari surat pertama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerimanya diperkirakan pada tahun 718 Masehi. Kalau merujuk pada tahun itu dan diyakininya bahwa itu berasal dari Sriwijaya yang ada di Palembang, para sejarawan memastikan bahwa yang mengirim surat itu adalah penguasa Sriwijaya, Maharaja Sriwijaya yang bernama Sri Indrawarman, dan itu juga ditulis dalam berita Cina. Ini yang kedua. Tetapi persoalannya, apakah ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa Islam dalam arti sudah ada orang Islam, orang Palembang yang memeluk Islam pada masa itu? Tidak bisa dengan serta-merta disimpulkan seperti itu. Karena itu kita perlu lihat sebetulnya apa isi dari surat ini. Surat yang kedua ini kalau ingin saya bacakan untuk menggambarkannya, dari Maharaja yang memiliki kendaraan 1000 gajah, dan yang di bawahnya putri dari 1000 raja. Daerahnya dikelilingi 2 sungai besar yang mengaliri tanaman gaharu, bahan wewangian, pala, dan kapur barus, yang keharumannya menyebar ke seluruh penjuru dan tercium hingga 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Amma ba'du. Ini isi suratnya. Aku telah mengirimkan hadiah kepada Paduka Raja yang sebetulnya tidak seberapa nilainya, sebagai bentuk penghormatan kepada Paduka. Aku bermaksud memohon kepada Paduka untuk mengutus seseorang yang akan mengajarkan kepadaku agama Islam dan menunjukkan batas-batas hukumnya, atau terjemahan lain, mengajarkan dan memahamkan agama Islam. Wassalam. Itu terjemahan dalam teks Arabnya seperti itu. Nah, bagian akhir ini yang perlu diperhatikan dengan sangat adalah kata-katanya yang ditulis dalam bahasa Arab, wa ahbabtu an tab'atha ilayya rajulam yu'allimuni al-Islam wa yuwaffiquni ala hududihi. Kalau kita terjemahkan, dia menerjemahkannya dalam bahasa Inggris, kira-kira
and I wish that you may send to me someone who might teach me Islam and instruct me its law. Jadi, kalau dilihat bagian akhir ini, mungkin di situ yang menyebabkan banyak orang meyakini bahwa Islam itu sudah hadir sejak masa awal itu di Palembang. Tetapi untuk mengatakan bahwa sudah terjadi Islamisasi, bukan itu ukurannya. Ukurannya selalu pertama sudah ada atau tidak orang Islam yang bermukim di Palembang. Yang kemudian biasanya dia menikah dengan orang yang berada di tempat itu. Atau yang kedua, apakah sudah ada orang Palembang yang memeluk Islam? Surat itu tidak menggambarkan itu. Kalau kita perhatikan bahwa yang disebutkan di situ informasi adanya permintaan. Apakah raja Islam yang dimaksud itu dari dinasti Bani Umayyah memenuhi permintaan itu tidak kelihatan. Suratnya ada. Wong kita sering minta dikirim itu. Tetapi apakah dia ngirim apa tidak? Informasinya tidak ada. Ya. Dan yang kedua, itu kalau dianggap sebagai kehadirannya di Sriwijaya, akhirnya itu belum tentu di Palembang. Ini yang harus kita sadari itu. Nah, dalam masa terakhir ini ada bukti-bukti yang ditemukan di Tapanuli, Teluk Tapanuli. Di daerah yang sekarang ini disebut sebagai situs Bongal dan desanya itu Jago-Jago. Berada di bagian sebelah selatan dari kota Sibolga. Nah, di situs Bongal ini itu menarik karena ditemukan koin dari era Bani Umayyah yang dicetak pada tahun 79 Hijriah. Padahal menurut literatur, koin itu baru pertama kali dicetak pada tahun 77. Dengan demikian cepat sekali dari masa dia dicetak koin itu sudah bisa sampai ke Bongal itu. Nah, Bongal bisa dipastikan wilayah Sriwijaya, tapi dia bukan Palembang. Di sebelah utara jauh dari kita ini. Karena itu yang bisa dipastikan adalah bahwa wilayah itu pada masa lalu pasti merupakan tempat yang sangat penting, tempat yang sangat sibuk karena menjadi bagian dari lintas perdagangan Timur Tengah dengan Cina, salah satunya adalah di wilayah pantai barat Sumatera yang berada di Teluk Tapanuli itu. Nah, karena itu kemudian kita akhirnya harus mencari informasi mengenai apakah ada orang Palembang yang paling awal yang dicatat dalam sejarah memeluk agama Islam. Ternyata nama yang paling awal itu mungkin wong Palembang tidak nyangka. Yang diketahui itu adalah Demang Lebar Daun. Demang di situ dari manuskrip itu namo, bukan jabatan.
namanya Demang, tinggal di daerah lebar daun. Nah, di dalam sejarah Melayu, kitab sejarah Melayu, terjemahan dari Sulalatus Salafin, yang menulisnya adalah Tun Sri Lanang, itu ada semacam kontrak, perjanjian antara tokoh yang disebut Sangsa Purba dengan Demang Lebar Daun. Semacam kontrak sosial. Bunyinya itu begini kalau versi yang umum. Barang siapa hamba Melayu durhaka dan mengubahkan janji, yaitu durhaka dengan rajanya, dibalikkan Allah hubungan rumahnya ke bawah, kakinya ke atas. Maka sembah Demang Lebar Daun. Jikalau rajanya berbuat yang demikian itu, dibinasakan Allah negerinya dan tahta kerajaannya. Ini catatan yang sangat penting. Pertama, menyebut nama Demang Lebar Daun. Yang kedua, menggunakan nama Allah, perjanjiannya itu. Ya, dibalikkan Allah hubungan rumahnya. Karena itu, sejarawan dari Riau menganggap ini adalah prasasti yang bernilai sebagai kontrak sosial. Kalau dia kita lihat sebagai kontrak sosial, artinya pada waktu itu Demang Lebar Daun itu posisinya kuat. Demang Lebar Daun jelas Islam, dan dalam perjanjian dengan Sangsa Purba itu sudah kuat sehingga bisa memaksakan perjanjian sosial semacam ini. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu kita meyakini bahwa pada masa Demang Lebar Daun, Islam itu sudah kuat di Palembang, dan perkiraannya itu adalah pada abad ke-14. Nanti keturunan Demang Lebar Daun ini ada lagi yang bernama Demang Lebar Daun. Ada lagi keturunannya lagi yang bernama Demang Lebar Daun. Setidaknya saya menemukan 4 generasi yang punya nama Demang Lebar Daun, dan itu yang terakhir itu adalah Karangbidara. Karangbidara yang diketahui ketika dia memimpin Palembang berada di Sabukingking. Karangbidara itu dicatat punya menantu 2 orang ulama. Yang pertama anak dari Tan di Pulau, penyiar Islam di Komering. Yang kedua adalah Tan Tanjung Darussalam, juga penyiar Islam di Komering. Dan itu yang menyebabkan kita bisa memperkirakan bahwa melihat perhitungan waktunya, Islam itu pada masa itu sudah masuk ke menyebar ke wilayah Komering dan wilayah Ogan ya, jalur Sungai Ogan. Saya kira itu yang ingin saya kemukakan ya pada kesempatan ini. Silahkan kalau ada informasi yang bisa kita saling melengkapi di antara kita. Wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, baik. Kalau sampai dengan era demang lebar daun, saya belum menemukan informasi itu. Tetapi nanti ketika pada masa berikutnya, pada masa ketika Islam, ketika Palembang dipimpin oleh Aryo Dila, dia itu diislamkan dalam catatan sejarah yang diketahui itu pada tahun 1440, dan yang mengislamkan ini selama ini dicatat bahwa dia adalah Sunan Ampel yang mampir ke Palembang dulu sebelum ke Jawa. Namun berdasarkan kajian yang kita lakukan, bukan Sunan Ampel seorang. Sebab Sunan Ampel itu hadir di sini dengan ayahnya yang di Jawa disebut sebagai Maulana Ibrahim Asmoro. Nanti ketika Sunan Ampel berangkat ke Jawa Timur itu, ya, ada ulama murid ayahnya yang ditinggal di Palembang, yaitu yang diketahui itu Syarif Husin Hidayatullah, yang makamnya ada di wilayah Sekampung Pedamaran. Sampai sekarang yang ketemu makamnya itu justru yang berada di wilayah Sekampung Pedamaran itu. Itu pada era berikutnya, Pak, ya. Kebetulan saya punya kesempatan 2 kali, mungkin pada masa berikutnya itu bisa kita jelaskan itu. Ada sisi yang menarik kalau kita melihat sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Sri Lanang ini. Sulalatus Salatin itu informasinya dibuat awal-awalnya di masa kejayaan Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka itu dirintis dan didirikan oleh para Meswara. Para Meswara itu adalah orang Palembang. Orang Palembang yang diserang oleh Majapahit, mungkin karena dia sudah masuk Islam, yang akhirnya harus keluar dari Palembang, pertama ke Singapura, kemudian ke Muar, kemudian ke Bertam, dan akhirnya ke Malaka, bisa memimpin Malaka itu menjadi sebuah kesultanan, keturunannya itu yang hebat, dan Malaka itu dinilai sebagai metropolitan yang luar biasa. Di masa Malaka yang dirintis oleh para Meswara dari Palembang itu dicatat oleh sejarawan itu di Malaka kita bisa mendengar 84 bahasa, Pak. 84 bahasa. Dan yang menariknya juga, di Malaka itu ada undang-undang Malaka, hukum konun Malaka. Saya mencoba membacanya berdasarkan disertasi Liao Yok Fang. Kata-kata yang ada di hukum kanun Malaka itu, Uang nyebutnya selama ini bahasa Melayu Malaka. Tetapi ternyata itu bahasa Palembang, Kak. Misalnya ada begoco. Begoco. Ada beberapa contohnya. Itu bahasa Palembang karena para Meswara itu pengalamannya sebelum keluar itu memang pengalamannya ada di Palembang. Dia menjadi Samya Haji Majapahit di Palembang. Modal itulah dia berangkat dengan dalam catatan itu dengan 1.000 wong meninggalkan Palembang itu, bukan dewean. Jadi wong Palembang yang akhirnya bisa
mengembangkan Islam di Malaka, dan Malaka itu menjadi maju, bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa luas di Nusantara dengan andil yang besar dari orang Palembang ini. Sejauh ini itu yang mungkin bisa saya jelaskan dulu. Nanti pada yang kedua kita bisa pelajari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وجميع ما أعطيتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا منفعة وخدمة في دينك ودنياك ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اختم لنا بالإيمان والإحسان وحسن الخاتمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar? Iya. Oh ya, umur berapa sekarang? Oh, 78. Anak masuk 75.